Halo guys, balik lagi sama gue Noval di YouTube channel Koinvestasi. Hari ini gue pengen bahas tentang Ethereum dan altcoins nih, dimana Ethereum baru aja all time high dan ya kalau nggak bikin video tuh agak-agak nggak afdol lah. Tapi sebelum mulai jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Pasti kalian sadar kan, akhir-akhir ini gue lagi sering banget nih bikin video. Ada apa? Gak jelas. Tapi sebenarnya gue sering bikin video karena emang kabarnya lagi seru-seru banget nih. Apalagi kita lagi menuju ke puncak kedua bulan lah. Jadinya bakal banyak kabar positif dan ya gue bakal sering update. Siapa tahu biar lebih sering ngobrol sama kalian juga. Semoga gak enak lihat muka gue. Terus juga bisa dilihat kita udah mau nyampe 100.000 subscriber. Jadi tolong banget nih ajakin teman-teman kalian atau siapapun tetangga kalian untuk subscribe ke YouTube channel Koinvestasi. Karena nanti di 100.000 subscriber kita bakal adain giveaway yang lumayan menggiurkan dan juga cukup gede, terutama buat orang-orang yang suka kripto. Jadi mohon dibantu guys, mohon dibantu. Asik, kayak sulap. Oke, balik ke topik, nggak jelas. Jadi hari ini gue pengen ngomongin tentang Ethereum yang baru aja nyampe all time high terbarunya. Nah, jadi buat kalian yang belum update, sekarang tuh Ethereum baru aja mencapai all time high atau harga tertinggi barunya di sekitar 4.638 US dollar atau sekitar 66,117 juta lah rupiah. Nah, itu tuh terjadi tadi jam 8 pagi waktu Indonesia bagian barat. Sentimen positifnya sebenarnya bukan karena ada adopsi apa-apa, tapi karena emang suplainya Ethereum lagi berkurang terus nih. Kalau misalnya update sekarang tuh Ethereum yang di burn, karena kan waktu itu tuh Ethereum sempat upgrade jaringannya atau ada London hard fork, dia melakukan pembaruan di mana sekarang tuh Ethereum yang diterbitkan juga akan dibakar atau dihilangkan, dan yang dihilangkan itu akan diambil dari gas fees atau biaya transaksi di blockchain Ethereum. Nah, sekarang tuh jadinya yang di burn tuh lagi lebih banyak dibandingkan yang diterbitkan atau di mine. Tapi ini cuma di minggu ini doang. Nah, ini tuh bukan di minggu ini deng, di 2 minggu terakhir. Karena sekarang tuh kalau misalnya update transaksi NFT lagi banyak banget, dan yang menjadi penyumbang utama burnnya Ethereum dari gas fees itu adalah transaksi NFT. Nah, tapi kalau kita lihat dari Ultrasound Money atau website yang ngeliatin perkembangannya Ethereum, sekarang tuh Ethereum kalau dari per tahunnya tuh masih berada di angka inflasi atau jumlahnya masih lebih banyak yang diterbitkan dibandingkan yang dihilangkan, yaitu ada di 2%. Tapi walaupun masih inflasi 2%, ini masih bagus daripada fiat sih, jujur, yang inflasinya masih di sekitar 3%-an sekarang rata-rata negara, karena balik lagi emang lagi pada ngeprint uang lah karena pandemi. Nah, tapi balik lagi karena ini, kalau misalnya sekarang tuh lagi deflasi atau yang di burn lebih banyak daripada yang diterbitkan, otomatis kan harusnya jumlah Ethereum yang beredar tuh lebih sedikit. Jadinya kalau jumlah Ethereum yang beredar lebih sedikit tapi permintaannya naik, otomatis Ethereumnya jadi langka, dan suatu barang langka biasanya harganya naik karena permintaannya naik, barang yang nggak banyak jadinya harganya harus naik untuk menyesuaikan pasar. Nah, makanya sekarang Ethereum mencapai harga tertinggi barunya di 4.638 US dollar. Nah, jadi kalau dari Ultrasound Money-nya tuh bisa dilihat sekarang tuh Ethereum yang udah di burn ada sekitar 741.935,87 ETH yang udah dihilangkan. Ini tuh sekitar 5,74 Ethereum per menit yang hilang di dunia. Jadinya ini burn rate-nya udah lumayan oke lah. Nah, jadi nanti tuh di 2022 kalau misalnya udah ada Ethereum 2.0, nanti kan Ethereum udah nggak bisa di mine atau udah nggak bisa ditambang karena jadi proof of stake dan bukan proof of work lagi. Jadi makanya nanti tuh nggak ada yang diterbitkan lagi tapi akan di burn terus. Nah, ini kalau misalnya mau lihat yang burn rate-nya sekarang tanpa diterbitin, bisa lihat simulate merge, dan sekarang tuh deflasinya ada di sekitar 2,2%. Jadi total persediaan Ethereum yang dihilangkan itu 2,2% per tahun kalau misalnya pakai mekanisme 2022 nanti. Dan kalau emang transaksi NFT masih segila sekarang, apalagi DeFi nanti ikutan, ya harusnya ini lebih lagi dan Ethereum harusnya langka. Jadi makanya ya gila banget lah. Terus sekarang juga Willy Woo, salah satu analis nih, kalau misalnya lihat Twitternya, Woonomics, dia tuh salah satu analis kripto yang terkenal juga di dunia, dan dia punya Twitter ini. Dia tuh ngomong kalau misalnya sekarang Ethereum tuh on-chain datanya atau data dari blockchainnya lagi kuat banget. Dan ini tuh dilihat dari persediaannya di exchange, dimana persediaan di exchange-nya tuh lagi pada berkurang karena orang-orang nyimpen di wallet atau dompet yang tersambung sama blockchain langsung dan bukan di exchange. Karena kalau misalnya orang yang investor besar atau whale itu tuh biasanya mereka nyimpen wallet yang yang terpisah sama exchange, tapi kalau mau jual baru dia pindahin ke exchange untuk baru dijual. Dan sekarang tuh ya persediaannya semakin sedikit, yang terjadi supply shock. Makanya kalau supply shock tuh berarti jumlahnya semakin langka dan otomatis harganya ikutan naik, makanya all time high. Nah, kalau misalnya all time high Ethereum
Ethereum biasanya tuh kalau misalnya Ethereum mulai naik itu tuh menjadi tanda positif buat altcoins, terutama sektor-sektor DeFi. Karena ya kepalanya DeFi dan kepala altcoins yang normal bukan shitcoins dan NFT itu tuh biasanya Ethereum. Jadi kalau Ethereum naik ya harusnya kita bisa mulai melihat potensi pergerakan alt season atau musim altcoins. Nah, ini bisa dilihat juga kalau misalnya mau tahu sekarang tuh ya perbandingannya, intinya ekosistem Ethereum, ekosistem yang kepalanya Ethereum kayak DeFi itu lagi ya terus juga bersaing sama sektor perbankan, karena balik lagi sekarang investasi di sektor perbankan itu lagi kurang menarik lah karena suku bunganya lagi pada turun kan. Emang karena lagi kebijakan ekspansif juga dan suku bunga acuan lagi pada turun, jadinya ya kalau nyimpen di bank suku bunganya turun bahkan negatif, bahkan kita harus bayar di beberapa negara untuk nyimpen di bank. Makanya DeFi sekarang lagi naik dan menurut gue pribadi alt season bisa didorong dengan DeFi ini dari Ethereum tadi. Nah, terus kalau kita bandingin sama Bitcoin, emang Bitcoin pun juga di September pertengahan, awal sampai pertengahan tuh biasanya koreksi. Nah, ini bisa dilihat dari bull run sebelumnya kalau kita bandingin dari 2017. Ini di November tuh dari hash rate atau tingkat kecepatan validasi transaksi blockchain Bitcoin yang biasanya berkorelasi atau berhubungan positif sama harga Bitcoin itu tuh di awal sampai pertengahan tuh koreksi dulu dan harganya juga ikutan koreksi, baru habis itu naik sampai Desember atau akhir bull run kalau 2017. Terus juga dari exchange inflow atau jumlah Bitcoin yang masuk ke bursa untuk mulai dijual itu biasanya naik di pertengahan November. Jadi kalau misalnya ini naik, harganya harusnya turun karena balik lagi mereka pada jualan, dan kalau whale jualan biasanya harganya turun. Nah, jadi intinya kalau misalnya dari data on-chain 2 ini tuh ya Bitcoin biasanya koreksi. Nah, kalau koreksi Bitcoin itu bisa jadi dua tanda positif. Bisa jadi dua outcome, ada yang positif, ada yang negatif. Nah, intinya kalau misalnya Bitcoin dominance itu turun terus, tapi Bitcoinnya harganya juga turun, itu tuh bisa baik buat altcoins karena berarti uangnya koreksi harga itu karena perpindahan uang dari Bitcoin ke altcoins. Tapi kalau misalnya Tapi kalau misalnya Bitcoin dominance-nya naik terus harga Bitcoin turun, itu berarti ya emang semuanya turun, altcoins gak bakal ikutan naik. Nah, tapi kalau kita lihat sekarang Bitcoin dominance nih lagi bergerak turun. Betulnya buat yang belum tahu, Bitcoin dominance itu adalah jumlah uang di pasar kripto yang tersimpan pada Bitcoin. Jadi intinya sekarang tuh nih angkanya 43,65. Jadi 43,65% uang yang ada di pasar kripto itu tersimpan di Bitcoin, sisanya di altcoins. Nah, semakin kecil di Bitcoin biasanya semakin bagus untuk altcoins karena berarti uangnya tersebar di kripto lainnya. Nah, jadi kalau kita ngelihat apresiasi harga dari altcoin sebelumnya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat apresiasi altcoin sebelumnya dan mayoritas kripto selain Bitcoin sebelumnya itu tuh terjadi waktu awal Oktober kan. Nah, waktu awal Oktober Bitcoin dominance tuh awal Oktober sampai akhir September lah. Itu tuh Bitcoin dominance masih rendah di angka 42 sampai 41. Dan bisa kita lihat sekarang tuh lagi menuju ke situ kembali. Jadi kalau menurut gua pribadi, ini bukan financial advice, kalau misalnya dia turun lagi ke sekitar 42 41, harusnya kita bisa ngeliat alt season sampai bulan Desember. Jadi altcoins bakal naik sampai Desember, bahkan sampai Januari kalau misalnya berlanjut terus, dan ya kemungkinan baru market bakal crash di 2022 kuartal 1 akhir lah kalau menurut prediksi gue ya, sampai kebijakan perekonomian tuh bakal berubah lagi untuk mengurangi jumlah uang beredar. Intinya karena kalau misalnya perubahan kebijakan, jumlah uang beredar berkurang, nilai fiat naik, harusnya ya orang-orang pada pindahin ke fiat lagi dan bukan ke aset beresiko, karena sekarang kan orang-orang lagi menjaga kekayaannya di aset beresiko karena nilai fiat turun. Nah, jadi ini tuh belum pasti juga bakal naik atau turun karena terutama di minggu ini tuh bakal ada beberapa kabar dari Amerika yang bisa kita lihat selama ini tuh berpengaruh besar pada kebijakan perekonomian di seluruh negara karena dia ya negara berkuasa lah kasarnya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat nih nanti jam 1 pagi 4 November hari Kamis, dia tuh bakal ada pernyataan suku bunga acuan, dan ini tuh bisa menjadi pertanda gimana kedepannya Bank Sentral Amerika bakal menangani kebijakan dalam masa pandemi ini menuju ke 2022. Karena kalau misalnya ini terus-terusan kalau misalnya suku bunga acuannya naik, ini bisa menjadi tanda negatif untuk mayoritas aset beresiko kayak kripto dan juga saham. Nah, jadi intinya selama masih di bawah 0,25% harusnya sih pasar kripto masih positif, dan US dollar atau dolar Amerika tuh masih turun. Karena kalau misalnya suku bunga lagi rendah, harusnya jumlah uang beredar tuh naik, otomatis nilai dolar rendah dan kripto dan aset beresiko lainnya tuh harusnya naik karena korelasinya agak negatif antara aset beresiko sama fiat dolar Amerika. Nah, makanya ini lagi pada nungguin ini, dan ada kemungkinan nih di Kamis Jumat tuh pada wait and see dulu lah, karena emang di Jumat ada pengumuman lagi yaitu data ketenaga kerjaan dari Amerika nih, namanya non-farm employment change atau biasanya non-farm payroll. Itu tuh intinya data tentang ketenaga kerjaan dan gaji karyawan di sektor perekonomian kecuali pertanian, karena itu biasanya menandakan sektor realnya lah. Nah, jadinya itu datanya penting karena
dimana biasanya mempengaruhi nilai US dollar yang bisa mempengaruhi nilai kripto juga. Nah ini juga ada data ketenaga kerjaan dari data pengangguran, jadinya emang bakal penting dalam Kamis sampai Jumat ini. Kalau menurut gue pribadi, jadi emang ada kemungkinan koreksi, tapi selama Bitcoin dominance terus turun dan on-chain datanya Bitcoin ngeliatin koreksi juga di 2021 ini, nanti pertengahan November harusnya kita bisa ngeliat alt season untuk dimulai. Karena balik lagi semua alt seasons biasanya biasanya alt seasons itu dikepalai atau didukung oleh Ethereum yang harganya naik gila-gilaan. Nah kalau dari sisi teknikal Ethereum sekarang tuh ya masih bisa dilihat uptrend banget nih dari akhir September sampai sekarang. Jadinya kalau menurut gue pribadi, karena sekarang yang udah booming tuh NFT, terus shitcoin juga udah booming, Bitcoin udah all time high, Ethereum udah all time high, sekarang harusnya sih mayoritas altcoins sampai DeFi yang belum booming. Jadinya menurut gue pribadi DeFi sih salah satu yang harus diperhatikan juga. Tapi balik lagi, ini bukan financial advice, jangan FOMO. Pastiin kalian riset terlebih dahulu dan ya pakai uang dingin. Karena kalau menurut siklus gue sekarang tuh saatnya DeFi, nanti di 2022 pas mayoritas crash tuh masih ada yang akan berjaya, yaitu NFT dan Metaverse. Apalagi Metaverse yang gaming lah. Nah, tapi untuk sekarang kalau gue pribadi fokusnya di altcoins yang blockchain gede dan juga DeFi. Ya kayak gitulah intinya. Tapi balik lagi, gue bukan dukun, jadi gue juga bisa salah. Jadi hati-hati dan pakai manajemen resiko. Nah oke guys, gitu aja video dari gue. Dan sebelum gue pamit, gue mau ngasih tahu kalau misalnya seperti biasa kita punya acara namanya CoinFest di akhir tahun 2021 buat bahas tentang market outlook 2022. Jadi biar nggak kelewatan, jangan lupa terus stay tune di YouTube channel Koinvestasi dan juga sosial media lain kayak Instagram, Twitter dan lain punya Koinvestasi. Oke guys, gitu aja deh. Kalau misalnya ngerasa bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Dan kalau ada yang mau ditanyain atau dikritik, langsung aja komen di video ini. Dan as always, Koinvestasi saat masa kini, kaya masa depan. Tapi sebelum mulai, jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Pertama disclaimer guys, sorry banget nih suaranya agak berisik karena... Ulang. Kenapa? Gue tadi gini anjir, gue lagi gini lu ngomong.